Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuruk tiba. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini adalah 15 perkara yang mendatangkan bencana. Artinya 15 perkara yang dapat mengundang bencana. Akhir-akhir ini kita agak prihatin karena ujian saat ini sederas air hujan, Pak, ya. Dan bencana itu datang bertubi-tubi, sehingga kadang kita tidak paham apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis disebutkan ada beberapa perkara yang bencana itu memang kita yang undang, ya. Karena dalam kacamata seorang muslim, bencana itu tidak datang begitu aja, tapi ada sebab musabab. Beda dengan mereka yang mungkin berpikirannya hanya sekuler, ya bencana aja, gempa aja, wong itu pergeseran lempengan bumi, udah selesai, itu geologi, selesai dan sebagainya. Tapi dalam kacamata kita, ya, ada hal-hal yang dilanggar, ya, ada hal-hal yang dilanggar. Maka tema kita adalah 15 perkara yang mendatangkan bencana. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, an Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza fa'alat ummati khamsa asyarata khaslatan halla bihal bala. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala, ya, dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku telah melakukan 15 perkara, maka bencana akan dihalalkan untuk mereka. Halla bihal bala, bencana akan dihalalkan kepada mereka, bencana akan didatangkan kepada mereka. Qila, ada sahabat yang bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Apa saja 15 perkara itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, kata beliau, idza kanal maghnamu dualan. Jadi kata Nabi, idza kanal maghnamu dualan, apabila harta negara hanya beredar pada orang-orang tertentu saja, ya.
Jadi apabila harta negara hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, ya. Kalau menurut pendapat para surveyor, orang-orang yang survei, kadang harta negara itu yang menikmati cuma 3: pejabat, konglomerat, artis, gitu Pak ya. Artis. Ya, kita ini ibarat air muter, kita ini kecipratan aja ya. Kita kecipratan, bukan keguyur kita ini, bukan. Ya, kita kecipratan. Yang kena guyurannya langsung tuh ya pejabat, konglomerat, artis atau bintang film. Ya, itu aja. Ya. Sehingga kadang ada candaan itu. Udah sekolah nggak usah tinggi-tinggi, lu bisa ngelawak aja kaya, gitu ya. Bisa ngelawak aja kaya gitu. Nah ini, jadi 3 ini yang idza kanal magnamu dualan, apabila harta negara hanya dinikmati oleh segelintir orang. Nah sekarang terjadi, yang menikmati hutan siapa, yang kebanjiran siapa, ya. Yang menikmati ini siapa, yang sengsara siapa. Nah ini, apabila harta negara hanya beredar pada orang-orang tertentu saja, ya ini umum. Tidak satu negara, mungkin mayoritas, karena ini hadis berkaitan dengan akhir zaman. Mungkin di banyak negara juga sama. Harta negaranya beredar kepada orang-orang tertentu saja. Halla bihal bala, maka bencana akan dihalalkan. Kenapa? Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak terwujud. Karena yang menikmati hanya segelintir orang. Dan ini Nabi sudah memprediksikan, apabila harta negara beredar pada orang-orang tertentu saja, halla bihal bala. Coba apa kita mendengar nih? Banjir di Malang, ya, banjir di Kalimantan, gempa di Sulawesi, apa itu Semeru, Batuk, ya, terus Merapi, terus terakhir ini Manado, Pak ya, Manado nih. Manado banjir juga, ya. Jadi longsor di mana Subang ya, terus di mana-mana itu, di Bogor juga ada longsor. Artinya apa? Apabila harta negara sudah berputar atau hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu saja, halla bihal bala, maka bencana akan dihalalkan untuk mereka. Yang kedua, wal amanatu magnaman. Apabila amanah atau jabatan sudah dijadikan sumber keuntungan. Jadi kalau dulu Umar bin Khattab itu dilantik sebagai pejabat, sebagai khalifah, nangis Pak. Kenapa? Dia merasa ada beban berat di pundaknya. Kenapa? Khawatir tidak bisa melaksanakannya dengan baik. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Dia pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, halla tasta'miluni?" Ya Rasulullah, tidakkah Anda menjadikan saya sebagai pengurus zakat? Pengurus zakat, Pak, bukan gubernur ini, bukan wali kota. Dia minta jabatan ngurusi zakat. Bukan bansos, ya. Bukan dana bansos yang dia urusi, ini bukan. Zakat. Ya. Apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, inni araka la dhaif. Wahai Abu Dzar, saya melihat kamu itu ada kelemahan. Maksudnya lemah di sini, dia orangnya gampang kasihan, Pak. Nanti kalau gampang kasihan, orang datang kasih. Nanti takutnya nggak sampai kepada sasaran. Kayak sebuah di negeri anta beranta itu, bansosnya salah sasaran, yang 17M dinikmati segelintir orang, ya, yang 17M, kita suruh 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Yang 17M dia yang embat, ya. Nah ini Abu Dzar minta jabatan ngurus zakat. Kata Nabi, inni araka la dhaif, saya lihat engkau lemah, maksudnya gampang kasihan. Wa innaha la amanah, kata Nabi, sesungguhnya jabatan yang kau minta itu adalah amanah. Wa hiya khizyun wan nadama yaumal qiyamah, dan jabatan yang kau minta itu nanti pada hari kiamat akan menjadi kehinaan
dan akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Dua loh Pak, kehinaan dan penyesalan. Kenapa? Karena itu amanah. Illa ala man ya'khudhuha bil haqq wa yu'addiha bil haqq. Kecuali orang yang mendapatkan jabatan itu dengan cara yang benar dan dia melaksanakan pula dengan cara yang benar, mereka yang selamat. Maka sejak itu kata Abu Dzar, sejak itu saya tidak pernah selera terhadap sebuah jabatan. Maka Abu Dzar itu nggak pernah selera terhadap jabatan sampai mati. Ya. Pernah oleh Khalifah Umar ditawari jabatan nggak mau. Oleh Khalifah Utsman nggak mau juga dia. Ya. Semenjak Nabi mengatakan wa innaha la amanah, jabatan itu amanah dan akan menjadi kehinaan dan penyesalan, sejak itu dia nggak mau. Tapi jangan berarti kita nanti kalau diamanahi nggak mau jabat semua. Kalau nggak diambil orang-orang fasik nanti Pak ya. Kalau kita dikasih amanah, terima, laksanakan. Kenapa? Kalau kita nolak, banyak orang-orang fasik dan orang-orang munafik yang siap merampas jabatan tersebut. Nah nih, apabila amanah sudah dijadikan atau amanah atau jabatan dijadikan sumber keuntungan, halal bihal bala, bencana akan dihalalkan. Kemudian berikutnya, wazakatu maghraman, apabila zakat telah ditahan atau ditimbun. Jadi apabila orang-orang sudah enggan bayar zakat, yang dimaksud di sini zakat mal Pak. Kalau zakat fitrah insya Allah orang bayar, yang miskin aja bayar zakat fitrah Pak ya. Yang miskin nih, yang Senin Kemis makannya bayar, dia bayar zakat. Ramadan tuh bayar, dia bayar zakat fitrah. Tapi yang dimaksud di sini zakat mal. Kenapa? Karena kalau besar orang malas bayar. Sekarang begini, kalau saya punya uang 10.000, saya bisa berbagi dengan Ustadz Mahmud nih, ya. Ustadz, buat Ustadz 5.000, saya 5.000. Padahal itu 50% Pak ya. 50%, buat beliau 50%, saya 50%. Buat saya ringan. Kenapa? Karena uangnya kecil. Tapi kalau kita punya uang 1 miliar, harus mengeluarkan zakatnya 2,5%, bukan 50% lah, 2,5%. Gede juga itu 2,5%, 25 juta, ya. Begitu dikeluarkan 25 juta, mikir, wah ini kalau buat beli motor baru nih, NMAX, nambahin dikit, ya, gak jadi keluar. Atau kalau yang pikirannya bisnis, dia ambil 25 juta, dia mikir, ini kalau saya beliin motor bebek 2 bisa digojekin ini, income, gak jadi ya. Apalagi kalau yang pikirannya happy aja, 25 juta buat modal kawin lagi nih. Begitu ya, gak jadi. Kecuali mereka yang beriman, pasti dikeluarkan tuh zakatnya. Nah apabila zakat telah ditahan, ya, orang-orang sudah gak mau bayar zakat mal, zakat yang harusnya mereka keluarkan tidak mau, maka halal bihal bala, bencana akan dihalalkan kepada mereka. Kemudian berikutnya yang keempat, nah yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh ini berkaitan Pak. Ya, yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh ini berkaitan. Bencana akan dihalalkan apabila wa ata'ar rajulu zaujatah, apabila seorang suami lebih taat atau lebih takut kepada istrinya sehingga menyebabkan yang kelima, sehingga dia durhaka kepada ibu kandungnya. Jadi apabila para suami ini lebih takut kepada istrinya, lebih taat kepada istrinya sehingga dia durhaka kepada ibu kandungnya. Kan banyak ini suami mau sedekah sama ibunya, ditanya sama istrinya, mau kemana bang? Mau ngasih duit sama mak. Kita aja kekurangan ngasih duit sama mak, nggak usah, nggak jadi, ya. Emak yang ngerawat dari kecil sampai besar itu kemudian hilang kita berbuat baiknya karena kita dipelototin istri. Maka nggak boleh nih bapak-bapak takut sama istri, ya nggak boleh Pak ya. Saya aja nggak takut sama istri,
cuman nggak berani aja. Ada itu Ustaz. Ada ya, ada. Apalagi ya seringkali yang keluhan para ibu ini, seringkali nikahkan anaknya udah gede-gedean sampai dibelain utang-utang. Habis nikah itu anak lebih patuh sama istrinya, sehingga dia durhaka kepada ibunya, jarang silaturahim kepada ibunya, ya. Bahkan sekedar bawa tentengan juga enggak, ya. Yang ada pulang nenteng. Ini ya, itu sering terjadi. Apabila seorang suami lebih taat kepada istrinya sehingga dia durhaka kepada ibunya, halla bihal bala, bencana akan dihalalkan. Ya, kita tidak tahu, ya saudara-saudara kita mungkin ya mungkin mereka tidak makan harta negara, mungkin mereka tidak punya jabatan dan sebagainya. Tapi bisa jadi ini terjadi loh Pak, baik di pedesaan, di dusun, bisa terjadi loh. Dia lebih takut kepada istrinya, lebih taat kepada istrinya, sehingga dia sama sekali tidak berbuat baik kepada ibu kandungnya. Nah ini. Kemudian yang keenam, wa barra sadiqahu wa jafa abah. Apabila seseorang lebih royal kepada temannya tapi kikir terhadap ayahnya. Nah ini ya, ini berkaitan nih nomor 6 nomor 7. Apabila seseorang royal kepada temannya tapi sama bapaknya sendiri kikir, pelit, halal bihal bala, bencana akan dihalalkan. Coba kadang ya kita ini, apalagi di ibu kota gitu ya, kita ulang tahun nih temen traktir semua Pak. Yuk makan McD, gue yang bayar, jutaan dia bayar. Yuk makan di Hokben, gue yang bayar, jutaan dia bayar. Bapaknya di kampung telepon, nak bapak bengek, butuh duit 200.000 buat ke puskesmas. Telepon, bapak mau minta duit melulu ya, diomelin bapaknya. Tapi buat teman-temannya royal dia, ya royal. Sementara buat orang tuanya, buat ayahnya, dia, nah ini, dia tidak berbuat baik. Malah kadang kalau di kantor, tempat kerja, dia bawa makanan, bagi-bagi yuk, bisa itu. Giliran di rumah makan keripik sendiri aja depan TV, bapaknya bengong ngeliatin. Boyo dibagi dong nak, kata bapaknya ya. Dia ngomongin begitu baru dibagi. Nah ini, apabila ini terjadi, ini berkaitan nomor 4, 5, 6 dan 7. Apabila seseorang lebih taat kepada istrinya sehingga dia durhaka kepada ibunya, dan apabila seseorang royal kepada temannya tapi kikir terhadap ayahnya. Apabila ini terjadi, halal bihal bala, bencana bisa dihalalkan untuk mereka. Ya. Kemudian berikutnya yang nomor 8, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wartafa'atil aswatu fil masajid. Apabila suara-suara telah ditinggikan di dalam masjid. Nah, apa makna suara-suara ditinggikan dalam masjid? Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud suara-suara ditinggikan di masjid ada 3 nih menurut para ulama. Banyaknya perdebatan dan kegaduhan di masjid. Masalah kunut ribut, masalah jenggot ribut, masalah celana di atas mata kaki ribut, masalah banyak hal-hal yang tidak perlu digaduhkan kemudian begaduh. Malah kadang mimbar itu jadi sarana perdebatan. Hari ini Ustadz naik ceramah tentang ini, besok Ustadz lain naik lagi tuh mengcounter Ustadz yang kemarin. Ya, Ustadz yang kemarin gak rela, gue di counter nih, naik lagi dia mengcounter lagi. Akhirnya itu mimbar buat sarana perdebatan. Jamaah bingung, ini yang berantem gue apa mereka sih gitu ya. Hati-hati. Nah kemudian yang kedua, masjid dijadikan tempat hiburan. Ya, nah ini maknanya agak luas ini. Ya, memang kadang-kadang prihatin ya. Memang ada sih sebagian anak-anak muda yang belajar
Ketimpringan, Pak ya, ketimpringan. Ya pada dasarnya nggak apa-apa kalau sholawatan. Tapi kalau udah pindah ke dangdutan ini yang ini. Ya kan tahu ketimpring Pak ya, ketimpringan ya mungkin sholawatan nggak masalah gitu ya. Ketimpringan ya, ke pinggir, ke tengah nyebur, ke pinggir, ke tengah nyebur gitu ya. Ya tapi memang begini. Jadi ada senandung-senandung yang memang diperbolehkan di masjid selama itu bukan senandung yang membawa pada kesesatan. Dalam kitab Bulughul Maram bab tentang masjid, ada seorang sahabat namanya Hasan bin Sabit. Ketika itu dia bersenandung di masjid, yunshid, ansyada yunshidu. Ansyada yunshidu itu mengucapkan syair tapi ada nadanya. Nah, mendayu-dayu, ada nadanya. Kan kayak lagu. Jadi kan ada syair itu yang membaca aja datar gitu ya. Tapi ada syair yang dia ada lagunya. Dia yunshid itu sahabat ini ya, Hasan bin Sabit di dalam masjid. Tapi tidak ketika ada orang sholat, tidak ya. Ketika tidak ada orang sholat dia yunshid, bersenandung. Umar bin Khattab lewat. Waktu itu Umar jadi khalifah. Maka oleh Umar dia dipelototin tuh, dipelototin ya. Akhirnya kata dia, ya Umar, wahai Umar, dulu saya bersenandung di masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi, dan ketika itu ada orang yang lebih baik darimu, yakni Rasulullah, dan beliau mendiamkannya ya. Maka Umar kemudian pergi. Artinya kalau yunshid atau senandung yang dia ucapkan itu adalah senandung yang tidak diharamkan, tidak masalah. Senandung-senandung yang biasanya oleh para sahabat itu diucapkan adalah senandung-senandung al-ba'as, lagu-lagu perjuangan gitu Pak ya, lagu-lagu perjuangan. Karena dalam beberapa riwayat bahwa ketika dalam perjuangan pun ada seorang sahabat yang naik ontanya itu sambil bersair sehingga ontanya itu manggut-manggut ya, sehingga Nabi mengatakan, siapa yang bersenandung? Fulan ya Rasulullah, semoga Allah merahmati dia. Begitu Nabi ya. Jadi senandung yang dibolehkan adalah senandung yang membangkitkan jiwa dan membangkitkan semangat, walaupun masih terjadi perbedaan. Saudara-saudara kita ada sebagian yang ya menolak gitu ya, seperti saudara kita yang salafi gitu ya, menolak pokoknya senandung, lagu atau apapun tetap haram gitu ya. Tapi intinya yang diperbolehkan adalah lagu-lagu al-ba'as, senandung al-ba'as yang membangkitkan semangat. Al-ba'as itu artinya kebangkitan Pak. Contohnya begini tuh, senandung al-ba'as, takkan kembali pulang sebelum kita yang menang, walau jasad terbujur di medan perang, demi agama ku rela berkorban. Nah itu namanya al-ba'as, senandung. Bukan bila kau mati ku kawin lagi, bukan ya. Jadi itu bukan al-ba'as. Kalau al-ba'as itu yang membangkitkan semangat. Mungkin musik tuh Ustaz ya. Nah, mungkin musik yang diharamkan. Karena tidak semua musik. Jadi mengenai musik sendiri masih terjadi debatable ya. Kalau mayoritas para ulama memang mayoritas mengharamkan musik yang memang membawa pada kesesatan dan kesyirikan. Tapi Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani membolehkan kita mendengarkan lagu yang memang di situ walaupun ada tabu-tabuannya, tapi di situ adalah al-ba'as yang membangkitkan semangat. Walaupun kata beliau mendengarkan Al-Quran tetap lebih baik, gitu ya. Kemudian yang ketiga yang dimaksud wartafa'atil aswatu fil masajid, banyaknya pembicaraan duniawi di masjid, dikencangkan lagi. Bisnis ini Pajero sama Fortuner suspensinya lebih enak yang mana nih ya? Di masjid tuh ya. Jangan ya. Atau terjadi jual beli di masjid. Hari ini sering terjadi Pak ya. Gue punya ini
lu order nggak? Gitu. Malah ada, mohon maaf, kadang ada asatid, ustadz ya dan sebagainya, jualan di masjid. Iya ada, ya. Buku atau apa. Kata Nabi, man tabayya'a fil masjid, siapa yang berjual beli di masjid, katakan kepadanya, ma la arbahallahu lak, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepadamu. Jadi kalau mau keluar dulu, ada bisnis atau apa nih, aja jamaah kita keluar sebentar. Ini saya ada buku nih, ini saya ada kecap nih, ini saya ada saus nih ya. Di luar dulu, jangan di dalam masjid. Ya. Kita enggak kadang. Sekarang tuh pakai ini sekarang Pak, pakai HP. Pesan makanan lewat Gojek di masjid. Ya, pesennya di masjid deh. Ya, bener nggak ada suaranya, tapi pesen di masjid. Kemudian abang Gojek, bang sini masuk bang, bayar di dalam masjid. Kalau mau keluar dulu. Urusan jual beli itu urusannya di luar masjid, keluar dulu. Begitu keluar pesan dan nanti abangnya datang, bang tunggu di luar aja, saya bayar di luar. Itu jauh lebih baik. Walaupun ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud wartafa'atil aswatu fil masajid, suara-suara ditinggikan di masjid, zikir terlalu keras bersama-sama dan sebagainya. Tapi makna ini kurang tepat. Karena dalam kitab Bulughul Maram bab tentang zikir, bahwa Rasulullah pernah ba'da sholatil asar, Rasulullah pernah setelah sholat asar, beliau mengeraskan zikirnya sehingga sahabat mendengar semuanya dan mereka mengikuti zikirnya Nabi. Maka zikir bersama pada hakikatnya pernah dicontohkan oleh Nabi, walaupun Nabi lebih sering zikir sendiri. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan mengeraskan zikir kemudian bersama yang tujuannya mengajari orang-orang yang belum paham atau anak-anak yang belum hafal, pada hakikatnya adalah mubah ya dan sunnah kata beliau. Karena apapun yang pernah dilakukan oleh Nabi walaupun sekali, itu akan menjadi sunnah sampai akhir zaman untuk mengajari. Nah, tapi kalau kemudian sudah hafal, ada baiknya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini. Kemudian ada juga yang menerjemahkan wartafa'atil aswatu fil masajid, terjadinya ceramah keras-keras misalnya, terlalu lantang, itu enggak juga, karena kurang tepat juga ya kalau maknanya itu. Karena Nabi pun kalau khutbah Jumat beliau bersemangat, istadda ya, beliau itu bersemangat, wartafa'ata sautu, dan kemudian suaranya meninggi ya, ka'annahu mundiru jaishin, seolah-olah beliau sedang memimpin pertempuran ya. Jadi khotib Jumat harus semangat, jangan alhamdulillah tidur jamaah, wah pules nih gitu ya. Harus yang semangat ya. Kalau semangat jamaahnya itu ya, ini udah siang-siang ngantuk, alhamdulillah begini jamaahnya ya. Jadi ini makna dari wartafa'atil aswatu fil masajid, suara-suara telah ditinggikan di masjid. Nah, kemudian yang ke-9, wa kana za'imul qaumi ardzaluhum, bencana akan didatangkan atau bencana akan dihalalkan apabila yang menjadi pemimpin suatu kaum adalah orang-orang yang paling hina di antara mereka. Jadi yang jadi pemimpin suatu kaum orang yang gak capable gitu, orang yang tidak punya kemampuan, orang yang memang gak layak gitu ya, gak layak ya. Akhirnya apa? Karena gak layak, ugal-ugalan. Kan memimpin sebuah kaum itu ibarat supir bis Pak. Loh, kalau dia SIM aja gak lulus ya, SIM gak lulus, nyepir bis ugal-ugalan, bang gak boleh nyalep, garis lurus, suka-suka gue gitu ya. Bang belokan jangan terlalu kenceng, suka-suka gue supirnya gitu ya.
muntah semua itu apa penumpang. Kasih tahu bang penumpang muntah semua. Wah cemen semua. Nah, ini ya. Jadi apabila yang jadi pemimpin suatu kaum adalah orang-orang yang paling hina di antara mereka, halla bihal bala. Ya. Apalagi kalau karena pencitraan aja gitu ya. Hari ini apa aja pencitraan Pak? Kita makan aja. Hari ini pencitraan, difoto dulu itu makanan. Ntar di share di Facebook, di share di Instagram. Ya. Cekrek, padahal itu makanan orang, makanan sendiri cuma tahu tempe gitu ya. Banyak hari ini pencitraan. Ya. Guys, gue lagi di Singapura nih gitu kan. Padahal dia ganti aja backgroundnya itu ya. Jadi hari ini banyak pencitraan. Apabila yang menjadi pemimpin suatu kaum adalah orang-orang yang paling dihina, yang paling hina di antara mereka, halla bihal bala, bencana akan dihalalkan. Sehingga yang terjadi apa? Karena tidak kapabel, karena bukan di bidangnya. Kata Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadir sa'ah. Apabila satu urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Nah, ini apabila ini terjadi, halla bihal bala, bencana akan dihalalkan kepada mereka. Yang ke-10, wa ukrimar rajul makhafata syarri. Apabila seseorang dimuliakan karena ditakuti kejahatannya. Jadi apabila ini terjadi, bencana akan dihalalkan. Matur nuwun, Pak. Nah, jadi apabila seseorang dimuliakan karena ditakuti kejahatannya, penjahat malah dihormati, Pak. Penjahat dihormati. Silakan Tuhan. Kenapa? Bajingan soalnya. Kenapa? Karena dia takut dijahati, maka dihormat. Sementara ulama dengan ilmunya, dengan akhlaknya, dengan ininya yang harusnya dihormati, malah di sebaliknya. Nah, ini. Apabila ini terjadi, halla bihal bala, bencana akan dihalalkan. Loh, yang nebang-nebang pohon di hutan itu kan bukan ulama, Pak. Ya, giliran banjir minta doa ulama. Ya. Yang menikmati sebagian kekayaan negeri ini bukan ulama, koruptor, tapi yang dipenjara ulama. Nah, apabila ini terjadi, halla bihal bala, bencana akan dihalalkan. Kemudian berikutnya, yang berikutnya adalah wasyuribatil khumur. Apabila khamar sudah dikonsumsi di mana-mana. Khamar, minuman keras. Kalau dulu orang mabok itu minuman keras, Pak. Sekarang dalam bentuk beda sudah. Dalam bentuk sabu, ya Pak ya. Dalam bentuk narkoba. Dalam bentuk ganja itu yang dilinting cimengnya. Atau kalau enggak dalam bentuk obat-obatan terlarang. Pil-pil gitu ya. Megadon, Nipam, Somadril, Bopinol ya. Itu yang ditelan. Ini apal bukan pengalaman nih Pak ya. Tapi kita sengaja ngapalin nih gitu ya. Bahkan yang mabok, kalau dulu yang mabok tuh preman pasar gitu Pak ya. Anak-anak muda yang pengangguran. Sekarang yang mabok bukan cuman preman pasar, bukan cuman anggota dewan ada yang mabok Pak. Pejabat ada yang mabok. Yang seragam coklat maupun loreng ada yang mabok. Cuman kalau pejabat, anggota dewan maboknya di hotel sama awewe lagi ya. Iya, faktanya begitu. Mabok ya dan sebagainya. Bahkan yang mabok sekarang bukan cuman pejabat, anak jalanan pun mabok Pak. Cuman mereka nggak punya duit, akhirnya apa? Aibon disedot. Aibon itu disedot. Kalau nggak spidol bedmaker tuh yang disedot. Yang penting mabok. Nggak punya duit buat aibon, sepiteng orang disedot ya. Yang penting mabok ya. Apabila
Khamar sudah banyak dikonsumsi di mana-mana. Halal bihal bala, bencana akan dihalalkan kepada mereka. Kemudian yang ke-12, walu bisal harir, apabila kain sutra sudah banyak dipakai oleh laki-laki. Ya, jadi pakaian sutra, kain sutra itu halal buat wanita. Emas halal buat wanita. Tapi kain sutra dan emas haram buat laki-laki. Tapi hari ini banyak orang-orang yang pakai kain sutra. Kenapa? Duitnya banyak. Ya. Beli batik, kainnya sutra. Beli baju, kainnya sutra. Kenapa? Merasa punya duit. Dan memang yang beli ini ya kalau nggak pejabat, konglomerat, artis. Udah bertiga. Kalau kita mah baju 80 ribuan sudah alhamdulillah Pak ya. Baju 100 ribu sudah alhamdulillah gitu. Kalau mereka apalagi yang berkelas, bermerek gitu, yang dibeli mereknya bukan bajunya, ya mereknya yang dibeli. Kita nggak usah mikirin merek, ya kita punya keluarga, emang keluarga kita dikasih makan merek gitu ya. Tapi ada orang-orang tuh yang istilahnya tuh branded gitu ya. Kalau nggak merek nggak mau. Apa yang dicari? Nah, tapi ada orang-orang yang kemudian menghalalkan pakaian sutra. Apabila ini terjadi, halal bihal bala, bencana akan dihalalkan untuk mereka. Kemudian berikutnya yang ke-13, wattukhidatil qiyan, apabila para penyanyi, para artis sudah disanjung-sanjung. Hari ini itu Pak ya, artis penyanyi itu disanjung-sanjung Pak. Kaya-kaya lagi, gaya dan sebagainya. Ditiru semua, ya. Ditiru. Dia lebih senang ketemu sama artisnya sampai nangis-nangis ketimbang ketemu mak bapaknya. Ya. Ditiru, apa yang dilakukan artis ditiru. Dia main TikTok artisnya, dia TikTokan juga. Sampai nenek-nenek TikTokan, sampai keriputnya rontok, ya. Ya ini. Ya itulah. Ditiru semuanya. Artisnya pakai anting di hidung, dia pakai. Artisnya pakai anting di sini, dia pakai. Rambut dipirang-pirangin, dia pakai. Ya kalau artisnya cakep putih, lah dia hitam demek, udah kayak kebo jadinya. Ya. Iya. Artisnya mabok, dia ikut mabok. Cuman kalau artisnya itu yang diminum vodka gitu ya, atau yang mahal tuh yang 25 juta sebotol atau 30, satu seloki. Lah kita AO, anggur orang tua ya. Dia minum kayak botol-botolnya, muntah. Ya. Kalau artis muntah yang keluar spaghetti, hamburger gitu kan. Kita yang muntah oncom, pete, ya, jengkol ya. Ya. Apabila para penyanyi sudah disanjung-sanjung, dipuja-puja, para artis disanjung, dipuja-puja, seolah-olah nabi baru, halal bihal bala, bencana akan dihalalkan. Yang ke-14, wal ma'azif, apabila musik telah banyak dimainkan. Ya. Apabila musik telah banyak dimainkan, walaupun masalah musik ini masih debatable. Mereka yang mengharamkan secara mutlak ada. Pokoknya yang namanya musik dan lagu haram, baik itu lagu Islami atau tidak Islami. Ada yang membolehkan dengan syarat bahwa lagu itu tidak mengarahkan pada kesyirikan, tidak memuja sesuatu yang diharamkan, tidak melalaikan kita dari tugas-tugas kita kepada Allah atau tugas-tugas yang harus kita laksanakan. Jadi masih ada beberapa syarat ya. Nah ini kemudian berikutnya yang ke-15, wala ana akhir hadhil ummatu awwalaha, apabila generasi umat ini menyalahkan generasi yang pertama, yakni generasi sahabat. Ya, menyalahkan generasi sahabat. Nah, hari ini banyak kalau orang-orang Syiah udah terang-terangan lah melaknat para sahabat. Tapi anak-anak muda sekarang itu kalau mereka kita tegur, kamu itu jadi kayak Aisyah itu loh, soleha. Wah, Aisyah kan nggak kenal TikTok. Nah, begitu jawabannya. Ini seolah-olah meremehkan generasi sebelumnya.
Kamu nggak kayak Ali bin Abi Thalib tuh, ya, soleh luar biasa. Wah, Ali mau nggak kenal YouTube. Ini jangan. Apabila generasi umat ini meremehkan generasi yang pertama, yakni generasi sahabat, halla bihal bala, bencana akan dihalalkan kepada mereka. Apa bencana yang disebutkan oleh Nabi? Dalam hadis itu disebutkan fal yartakibu inda dalika rihan hamra au khasfan au maskhan. Apabila 15 perkara itu sudah terjadi, kata Nabi, maka tunggulah datangnya angin merah. Angin merah, rihan hamra, angin merah. Apa itu angin merah? Para ulama menafsirkannya dua. Angin merah itu bisa berarti banyaknya kebakaran, banyaknya kebakaran. Di mana-mana banyak terjadi kebakaran, baik di laut, di darat, di lautan. Pesawat bisa terbakar, Pak. Kapal di lautan bisa terbakar. Mobil bisa terbakar. Hutan bisa terbakar. Perkampungan bisa terbakar. Jadi makna yang pertama adalah banyaknya kebakaran. Makna yang kedua, rihan hamra, angin merah ini cuaca yang ekstrim. Cuaca yang ekstrim sehingga menyebabkan yaitu angin kencang, puting beliung, kalau enggak angin tofan. Ombaknya, lautannya, wah, karena cuaca ekstrim. Panasnya luar biasa. Di India itu pernah Pak, terjadi panas yang sangat ekstrim. Hampir 2.500 orang tewas tuh. Karena di atas 50 derajat. Banyak yang mati itu, Pak. Uang tentara aja nginjek aspal itu leleh itunya apa? Sepatunya itu bawahnya itu meleleh. Itu saking panasnya. Kemudian di Amerika pernah terjadi tahu 2000 berapa itu kemarin, 2013 atau 2014 gitu. Pernah terjadi di Amerika itu ini apa? Dingin itu, salju ya. Dinginnya luar biasa. Orang keluar sebentar tuh langsung, bahkan orang naik mobil sampai nggak bisa dikebuka itu mobilnya. Saking ininya, terjebak di atas di mobil sehingga banyak yang meninggal dunia. Ini disebut rihan hamra. Atau kata Nabi, au khosfan, atau penenggelaman bumi. Bumi ditenggelamkan oleh Allah, baik melalui gempa, terjerembab, longsor, atau air yang naik ke daratan. Terjadi nggak sekarang? Banyak terjadi. Ya. Khasfan, penenggelaman bumi. Atau kata Nabi, au maskhan, atau mereka akan diubah menjadi makhluk lain. Dulu Bani Israel, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Bani Israel dulu dilarang melanggar hari Sabtu, nggak boleh kerja hari Sabtu, suruh ibadah, malah mereka melanggar. Ya, mereka pasang pancingnya itu Jumat sore, ya, kemudian diambil hari Minggunya, ya, hari Ahadnya. Akhirnya ditegur oleh Nabi Musa, kalian melanggar hari Sabtu. Orang kita masangnya Jumat, ya salah sendiri itu kan masuknya hari Sabtu, kata ya. Kalian tidak menipu Allah, kata. Akhirnya oleh Allah mereka dijadikan kera dan babi. Ya, dirubah benar-benar wujudnya jadi kera dan babi. Tapi menurut Ibnu Katsir, mereka kemudian menangis, meratap dan tidak mau makan dan minum sehingga mereka hanya hidup 3 hari dan mati semua kemudian. Ya, mati semua sehingga tidak beranak pinak. Nah, nanti di akhir zaman akan terjadi pengubahan rupa. Kalau menurut sebagian ulama benar-benar dirubah menjadi kera dan babi. Benar-benar dirubah. Walaupun ada ulama yang menafsirkan mungkin wujudnya tetap manusia, tapi perilakunya seperti kera dan babi. Rakus, tamak, kotor, gak peduli halal, haram, perzinahan bebas dan sebagainya. Itu yang terjadi. Ya. Nah, ini kata Nabi. Hadis ini dilihat apabila 15 perkara ini dilakukan, tunggulah datangnya angin merah, penenggelaman bumi, atau mereka dirubah dengan makhluk lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini
dalam penelitian para ulama, hadis ini lemah secara periwayatan, Pak. Ya, hadis ini lemah secara periwayatan, tapi matannya, isi hadis ini sahih. Ya, jadi lemah secara periwayatan karena ada satu perawi yang dilemahkan, tapi lemahnya bukan karena berdusta. Ya mungkin karena suka hafal atau suka terbalik hafalannya, atau mungkin dia makan dengan tangan kiri, atau mungkin suka ketawa terbahak-bahak dan sebagainya. Lemahnya itu bukan lemah, bukan lemah karena fatal gitu Pak ya, bukan. Sehingga di sini lemah secara periwayatan, tapi sahih secara matan, sehingga masih bisa dijadikan hujah dan masih bisa diambil pelajaran darinya. Nah ini, maka tunggulah angin merah. Nah, ini. Nah, banyaknya kebakaran di mana-mana, ya, banyaknya kebakaran di mana-mana. Nah, gunung meletus pun itu termasuk bagian dari kebakaran, ya. Rihan hamra, tunggulah datangnya angin merah. Atau kata Nabi, au khasfan, atau penenggelaman bumi. Bumi benar-benar ditenggelamkan, diretakkan itu bumi sehingga masuk semuanya ke dalam bumi. Nah ini diambil dari cuplikan-cuplikan film tentang penenggelaman bumi, ya Pak ya. Jadi pada akhirnya nanti akan terjadi. Bayangkan orang Yahudi aja tahu itu mashhad Pak, penenggelaman bumi, sehingga dibuat tuh filmnya. Tuh masuk ke dalam. Ya kalau kita contohnya kayak lumpur lapindo itu mashhad itu, khosfan itu, penenggelaman bumi. Bahkan waktu Ramadan kemarin tuh di depan rumah sakit apa itu di Surabaya, tiba-tiba bolong itu langsung, ya, bles gitu. Ya. Nah, air tumpah ke daratan yang menyebabkan banjir. Ya. Bahkan air tuh bisa nanti bisa naik sampai 10 atau 7 meter, ya. Ya kalau yang di Kalimantan Selatan sampai 3 meter lebih Pak ya. Nah itu. Ini penenggelaman bumi atau mashad, pengubahan rupa, ya. Orang yang tadinya manusia bisa jadi Allah rubah menjadi kera dan babi, ya. Nah, atau perubahan genetika, ya, mengalami perubahan genetika. Gorontalo, seorang anak perempuan lahir dengan ciri fisik seperti seekor kera. Paparan ini sekaligus menutup redaksi siang kali ini. Saya Dera Dwika undur diri dan sampai jumpa. Sepintas Septianusi Abdul warga desa Tilanggu Bula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bongalung, Gorontalo ini normal saja. Tetapi coba lihat, bocah berusia 9 tahun ini memiliki ciri fisik seperti kera. Ya, jadi itu yang disebut oleh Nabi itu mashad. Mashad itu pengubahan rupa, pengubahan bentuk. Yang kalau dalam bahasa kita adalah perubahan genetika. Tapi kalau menurut para ulama sekarang ya maknanya bisa jadi dia tetap manusia, tapi perilakunya adalah binatang. Nah ini. Nah dan itu akan terjadi kata Nabi dalam sebuah hadis, la yakunanna min ummati aqwamun. Ya kata Nabi dalam hadis disebutkan pasti akan terjadi pada umatku. Jadi Nabi menyatakan pasti Pak. Pasti akan terjadi pada umatku orang-orang yang menganggap halal perzinahan. Jadi nanti perzinahan itu dianggap biasa.
Bahkan orang yang punya ilmu agama pun kadang menganggap perzinahan biasa, ya. Kemudian pakaian sutra dianggap biasa, khamr, mabok dianggap biasa, musik-musik yang haram itu kemudian dianggap biasa. Dan sungguh kata Nabi, jadi kata Nabi, dan sungguh akan ada orang-orang yang mendatangi para pejabat. Mereka mendatangi pejabat itu sore hari dengan membawa binatang ternak mereka, nyogok, nyuap, ya. Kalau dulu disuapnya pakai onta, kambing, kuda. Kalau sekarang Pajero, Fortuner, ya, rumah, ya, transfer, ya. Kalau enggak sediain AWW di hotel mana, nah itu sekarang begitu. Ya. Kedatangan mereka kepada pejabat itu untuk sebuah keperluan, yaitu menyuap tadi, ya. Lantas para pejabat itu berkata, kembalilah kalian kepada kami besok. Lalu Allah menimpakan adab kepada mereka pada malam harinya, menghinakan para pejabat itu serta mengubah sebagian lainnya menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu bisa terjadi. Apakah itu fasenya ketika umat Islam sudah diwafatkan semua, tinggal mereka yang bejat aja, kemudian Allah jadikan kera dan babi sampai kiamat terjadi? Wallahu a'lam. Tapi ini akan terjadi nanti, ya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah 15 perkara yang bisa mendatangkan bencana. Wallahu a'lam. Apakah sudah ada di sekitar kita atau sedang terjadi atau akan terjadi? Yang penting kita jaga keluarga dan diri kita. Jangan sampai kita nambah-nambahi cepatnya kiamat, ya. Jangan sampai diri kita ini nambah-nambahin cepatnya kiamat. Kalau kita masih bisa beristighfar, mohon ampun, diberi petunjuk oleh Allah, ya kita harus minta itu sampai kita menjadi husnul khatimah. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.